Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku, dan di segmen ini saatnya kita ajak pemirsa yang menyaksikan Damai Indonesiaku di rumah untuk berinteraksi bersama kami lewat video call WhatsApp kami. Kami akan sapa atas nama Ibu Tanti Herman. Assalamualaikum Ibu Tanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baik. Ibu Tanti kalau boleh tahu dari mana ini? Dari Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat. Oke, silakan pertanyaannya Ibu Tanti. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Izin tanya, warahmatullahi wabarakatuh. jika seorang suami memberikan nafkah pada keluarga seadanya, tapi untuk hobinya sendiri dia jor-joran sampai menyita waktu sama biaya. Kalaupun tidak punya, bahkan sampai pinjam sana sini. Apakah itu termasuk hubungannya? Baik. Mohon penjelasannya dan bagaimana cara menasehatinya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Tanti atas pertanyaannya. Ini bapak-bapak di sini ada yang merasa nggak nih? Karena pertanyaannya adalah, kalau bisa saya review sedikit karena mungkin tadi agak kurang jelas pertanyaannya. Ini bagaimana untuk keluarga itu ngasih nafkah seadanya, tapi untuk hobinya itu jor-joran deh, sampai utang-utang, sampai pinjam sana sini demi untuk dirinya sendiri. Nah ini gimana nih? Termasuk hubudunnya atau gimana nih Ustaz Sukri? Silakan Ustaz. Iya, ini maksudnya suaminya berarti ya. Suaminya Ustaz. Iya. Jadi ada dulu seorang suami doanya begini, ya Allah ya Tuhanku berikanlah aku istri yang benar gitu. Akhirnya benar, setelah kawin istrinya benar semua. Sehingga saking benernya salah terus suami. Iya, jadi begini, yang pertama begini, pelit kali lah itu, nggak boleh begitu aja, pelit. Siapa itu orang pelit? Orang pelit itu pandai mengurus dirinya, tak pandai mengurus apa yang dia pertanggungjawabkan. Bahaya itu. Padahal kan bahkan dalam beberapa riwayat disebut kalau seorang suami memanja-manjakan istrinya dengan hartanya sehingga bahagia istrinya, itu bagian dari sedekah. Dan artinya kalau sedekah itu kan luar biasa sekali hartanya. Tapi juga istri juga harus paham-paham lah, nanti beli skincare lebih mahal dari biaya bulanan kan bahaya juga toh. Nah jadi oleh karenanya pandai-pandailah membangun keseimbangan. Yang kedua, bincangkan, itu yang paling baik. Kadang-kadang tuh ditanam di hati, kalau bahasa Medannya gondok kali ya Wak. Begitu sudah gondok, tahu gondok itu, tiba-tiba sudah meledak saja, bam. Suami begini, akhirnya selesai. Ujung-ujungnya apa yang disebut? Kalau nggak mau lagi aku jadi istrimu, pisahkan saja. Waduh, akhirnya kesana kemari. Padahal masalahnya sedikit, efeknya besar sekali. Nah pemirsa Damai Indonesiaku yang kami muliakan, oleh karenanya ini fenomena memang. Untuk dirinya serius, untuk keluarganya tak serius. Mindset dirubah. Kenapa harus dirubah? Bila engkau, wahai suami, kalau konteksnya suami, nanti wafat, kau membutuhkan doa-doa orang yang kau sayangi di rumah itu. Bagaimana pula mereka pandai ikhlas mendoakan engkau. Selama kau hidup, tak pandai kau memperhatikan mereka dengan sukacita. Saya kira itu, saya kembalikan. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Sukri Albani. Begitu Ibu Tanti, semoga bisa mendengarkan atau menyerap atau mengambil ibroh dari apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Sukri Albani. Terima kasih Ibu Tanti Herman, langsung terhubung dari Bandung, Jawa Barat, terutama untuk suaminya nih. Ini mudah-mudahan nonton juga nih. Baik, terima kasih Ibu Tanti. Nah, sebelum kami ajak kembali untuk pemirsa bergabung lewat video call kami ajak kembali kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan atas nama Ibu Nuryani, betul ya Bu? Yang mana? Oke. Boleh berdiri Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, Pak Kiai. Saya ingin bertanya, apa saja tanda-tanda seseorang sudah terkena penyakit dunia dan takut mati dalam kehidupan modern saat ini? Demikianlah pertanyaan dari saya. Tadi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sudah merasakan tanda-tandanya belum Bu kira-kira? Gimana nih ya Sumarno? Sedikit tadi sudah saya sampaikan beberapa tanda orang-orang yang punya penyakit hubudunnya. Lebih jelas ada 4 faktor tanda. Salah satu di antaranya adalah orang itu sudah mulai berhitung profit dalam hidup.
cari keuntungan. Memang hidup itu mencari keuntungan, tapi bukan semata-mata duniawi. Ya. Kalau orang cuma kejar hidupnya orientasinya cuma profit oriented, orientasinya cuma mengejar keuntungan, maka siap-siap dia akan jadi buntung. Karena hidup itu kan gak ada yang pasti. Hidup itu semuanya adalah penuh dengan rahasia. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, apa yang disuruh? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Hidup tuh nggak ada yang pasti, semuanya gaib. Nggak ada yang tahu misteri. Siapa sih yang ngukur yang namanya Amerika bakal perang sama Iran? Nah, harapan untuk ukuran Trump itu bakal menang Bu sama Iran. Selesai itu yang namanya presiden Iran dia bunuh. Selesai hancur pemberontakan. Sekali-sekali kita ngaji biar kerenan dikit. Iya. Ya kan update yang begini. Ya kan? Tapi kan realitanya apakah orang Iran mau ngalah dan menyerah? Tidak, malah tambah bangkit. Akhirnya apa? Stres Trump sekarang udah kayak orang gila. Kita doain ya mudah-mudahan gila. Itu salah satu. Yang kedua, kikir. Hidup mulai yang namanya mereka menyimpan dunia untuk kepentingannya. Tanpa dia berpikir untuk orang lain. Tanpa dia berpikir untuk kehidupan yang abadi. Dia malah untuk menyimpan sebanyak-banyaknya. Nggak usah jauh-jauh ceritanya Al-Qamha. Begitu datang kematian orang sekaya apapun. Begitu kita mati ada tuh pakaian yang selemari kita pakai. Coba kita di rumah punya baju minimal juga selemari. Begitu kita mati apa tuh pakaian yang selemari kita pakai semua? Enggak. Maaf Bu, ibu juga meninggal dunia nggak pakai BH. Bapak juga nggak pakai sempak. Maaf loh, ada nggak mayat pakai sempak? Ada nggak ibu-ibu meninggal dunia begitu kain kapan pakai BH? Apalagi nenek-nenek pakai bra, insya Allah dijamin bakal kuncup. Tuh. Itulah dunia, qad gharrahu tulul amal. Dia tertipu dengan manis indahnya dunia. Jadi kelihatan mulai dia perhitungan, mulai dia kikir, mulai dia pelit. Ya. Nggak pernah yang namanya mereka berpikir bagaimana mau rasa membagi. Bagi barang sisa. Padahal kalau kita mau ngasih yang terbaik. Ya. Nih kalau kita mau korban besok nih jangan beli kambing kunyit. Nah, beli kambing yang mahal, yang gede, sapi-sapi yang seger. Ya. Korban itu buat yang mampu, yang setengah mampu jangan sok mampu. Ini belagu-lagu kambing kunyit, kambing kurap. Tuh kambing gudig, ada kambing picek dipotong juga. Ya, kelihatannya korban, berhitung-hitungan ke jalan Allah. Kita jangan hitung, hidup tuh santai aja, rileks. Dibilang jangan jadi beban. Semakin banyak kita keluarkan di jalan Allah buat kebaikan, bukan semakin surut. Insya Allah semakin bertambah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya kewajiban kepada anaknya di pesantren, jangan hitungan ngasih uang jajan sama anak. Apalagi buat bayaran, itu penting. Mumpung wali santri nih ya. Ya saya ngasih tahu kan buat seluruh. Ini kan kadang-kadang anak di pesantren hidup harus sederhana. Begini-begini. Sederhana ukuran kita berbeda dengan sederhana ukuran sekarang. Dulu kan belum ada ciki. Iya kan? Sekarang kan udah ada ciki, udah ada macam-macam makanan. Dulu saya juga sama mondok Bu, cuman kenalnya getuk lindri, oncom gejos, bacem tempe, kan begitu. Sekarang kan udah ada crispy, galak macem. Nah buat jajan anak tuh maksud saya jangan hitungan. Udah, nah kamu di pondok berjajan nih uang jajanmu. Jangan kau sampai teriak kekurangan uang jajan. Aku cukupi apa yang kau butuhkan di pondok. Siapin buat akhiratmu. Sebab yang nolongin anak kita yang mondok, bukan yang sekolah di luar, belum tentu dia bisa baca doa. Ya. Coba kalau anaknya di pesantren, ibu meninggal dunia, ibu sudah investasikan, bapak investasikan anak. Baik. Begitu nanti ibu meninggal dunia, bapak wafat, masuk liang lahat,
anak yang di pondok yang suruh baca doa. Masya Allah, amin. Baik, terima Insya kasih Allah. Kiai Haji Sumarno Syafi'i atas jawabannya. Nah, kembali kami berinteraksi dengan jamaah atau pemirsa yang ada di rumah atas nama Pak Muharram yang sudah bergabung lewat video call WhatsApp kami. Assalamualaikum Pak Muharram. Waalaikumsalam, Ustaz. Baik, terdengar jelas suara saya Pak? Terdengar jelas. Baik, Pak Muharram kalau boleh tahu dari mana ini posisi? Alhamdulillah saya dari Serang, Banten. Serang, Banten. Baik, silakan pertanyaannya Pak Muharram. Izin Pak Kiai, saya ingin menanyakan karena melihat kondisi kehidupan saat ini terkait dengan apa bedanya hidup dunia dengan mengejar dunia untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin itu aja Pak Kiai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh saya review sedikit, ini mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari, ini apakah termasuk hubud dunia nih Ustaz Sukri? Silakan Ustaz Sukri. Iya, iya. Jadi kalau lucu juga kalau mencari kewajiban untuk dunia lalu dianggap sebagai hubud dunia, itu malah kewajiban, ya. Kita tidak boleh merusak dunia kita hanya satu urusan yang kita anggap juga penting tapi tidak direct ke kita. Boleh nggak menyiksa diri ketika lapar terus saya harus puasa terus ini. Padahal dia sudah darah turun, sudah oyong, sudah bingung, sudah nggak bisa. Jadi makanya tadi kita sebut proporsional. Ya, doa yang diajarkan Allah dalam Quran juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Nah, endingnya aja yang paling benar. Waqina, ya Allah pokoknya gimana lah pokoknya. Yang paling benar apa dunia saya, apa akhirat saya, pokoknya tidak menyebabkan saya masuk ke dalam api neraka. Konteksnya begitu. Kalau kita menzalimi diri kita sendiri, menzalimi hak-hak dunia kita, gara-gara kita prioritas kepada urusan akhirat yang kita sebut itu, lalu anak nggak usah disekolahin, yang penting semua doa aja, itu juga namanya sentimental, itu terlalu ekstrim. Sekarang dunia ini juga membutuhkan orang-orang yang menguasai hal-hal yang dikuasai oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Keimanan menjadi nilai, dan kalau iman yang menjadi nilai, maka dunia ini akan bersih, akan sesuai dengan apa yang Allah mau. Nah, ini menjadi konteks di dalam perjalanan diri kita. Yang membedakannya apa? Begini dia. Jangan pernah merasa sulit, karena semua yang datang ke kita pasti cukup. Untuk melihat itu cukupkan. Kan tadi sudah saya bilang ya, bahwa selera jangan lebih tinggi dari kemampuan. Ya, ada orang bilang, Ustadz semenjak anak saya kuliah ikat pinggang ini, waduh kencengnya luar biasa ini Ustadz. Ya memang begitu. Saya semenjak anak kuliah udah nggak pernah nongkrong lagi di kafe Ustadz. Bukan begitu logikanya. Logikanya semenjak anakmu sekolah, anakmu kuliah, rezekimu ngafe udah habis. Ya udah gitu aja, realistis aja. Sehingga kita bisa lihat apa yang mau kita tuju dengan hidup yang Allah beri sampai hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Sukri Albani. Begitu Pak Muharram, mudah-mudahan menjadi perenungan untuk Muharram dan juga untuk kita semuanya. Nah pemirsa, di segmen berikut kami juga ajak untuk berinteraksi kepada pemirsa yang sudah masuk pertanyaan lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Nanti guru-guru kami juga akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar kami @damaiindonesiaku_tv1. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali.